Halo, apa kabar? Pecinta serial drama India Bepanah Cinta luar biasa. Pada episode kali ini, kita akan merangkum alur cerita Bepanah episode ke-7 sampai 9. Berikut ini alur ceritanya, dan jangan skip videonya agar kalian bisa memahami isi video yang dibawakan dunia cerita. Saat itu, Aditya yang hampir saja menabrak Zoya yang sedang berada di tengah jalan. Aditya berusaha menghindari tabrakan, dia mengalihkan kendaraannya, hingga akhirnya Adi menabrak sebuah tembok. Aditya lalu menghampiri Zoya, dia meminta maaf atas kesalahannya. Tiba-tiba Zoya dan Aditya terkejut ketika mereka saling mengenal satu sama lain. Aditya yang kesal melihat Zoya, Aditya lalu pergi meninggalkan Zoya. Tetapi Zoya mengejar Adi dan dia mengatakan bahwa Adi adalah seorang pengecut yang berusaha menghindar setelah hampir saja membunuh dirinya. Tidak hanya itu, Zoya pun mengatai Adi, menurutnya Adi merupakan seorang yang sangat arogan. Zoya merasa bersyukur, hari itu Adi batal menerbangkan pesawatnya, karena dia pun hampir membunuh banyak orang. Menurut Zoya, mengendarai mobil pun Adi hampir membunuhnya. Zoya mengatakan Adi tidak pantas menjadi seorang pilot. Adi merasa kesal Zoya menghina pekerjaannya. Adi mengatakan Zoya boleh mengatakan apapun mengenai dirinya. Tetapi, Zoya tidak berhak mengatai pekerjaannya. Zoya panik dan ketakutan. Adi lalu mendorong Zoya. Zoya yang merasa takut dia lalu pergi meninggalkan Adi. Di waktu yang lain, Zoya melihat penjual kaktus. Dia mengingat pernah memberikan tanaman kaktus kepada suaminya Yas. Zoya menyarankan Yas menyimpan kunci perusahaan di bawah tanaman kaktus itu, dan menurutnya tidak akan ada orang yang berani mengambilnya. Zoya mendatangi kantor Yas, dan ternyata benar Zoya melihat tanaman kaktus di sana. Zoya bergegas memeriksanya. Zoya menemukan kunci tersebut. Dia merasa bahagia, dia berpikir Yas sangat mencintainya karena Yas mendengarkan semua perkataannya. Zoya lalu masuk ke dalam kantor Yas. Zoya melihat bayangan Yas ada di sana. Dia merasa senang dan bergegas menemuinya. Tiba-tiba bayangan tersebut menghilang, Zoya pun hancur. Zoya sangat merindukan kehadiran Yas. Di sisi lain, Adi berbaring di sebuah bukit di bawah terangnya rembulan. Adi menangis merindukan istrinya Puja. Keesokan harinya di kediaman Sidik, Wasim tiba di rumahnya. Istrinya menanyakan keberadaan Zoya. Tetapi Wasim mengatakan Zoya tidak ingin pulang bersamanya, dia pun pergi. Di tempat lain, Tuan Huda menerima panggilan dari anak buahnya. Dia menyampaikan bahwa polisi sudah menemukan buku harian Puja. Tuan Huda memintanya untuk segera mengirimkan buku harian tersebut ke Mumbai. Tiba-tiba Adi kembali ke rumahnya. Anjana panik, dia sangat mengkhawatirkan Adi yang tidak bisa dihubungi. Anjana meminta Adi sarapan bersama mereka. Tetapi Adi menolak, dia pun pergi. Ibu Puja menghentikan Adi dan memaksanya untuk sarapan. Anjana hanya bisa menangis melihat putranya lebih menuruti ajakan orang lain. Adi pun menikmati sarapannya ditemani ibunya Puja. Di tempat lain, Zoya terbangun dari tidurnya, dia terkejut karena dia dikerumuni banyak orang di sana. Mahi pun ada di sana, dia nampak emosi melihat Zoya di sana. Zoya mencoba menjelaskan kepada Mahi. Tiba-tiba, Mahi memeluk Zoya dan mengatakan dia sangat mengkhawatirkan Zoya. Menurutnya, dia merasa bersalah kepada Yas atas apa yang dia lakukan kepada Zoya. Mahi pun meminta Zoya untuk pulang ke rumahnya bersamanya. Ketika Zoya dan Mahi ingin pergi, Zoya mendapatkan panggilan dari polisi dan memintanya segera datang ke kantor polisi. Zoya memberitahu Mahi dan pergi. Setelah itu, Mahi tiba di rumahnya. Mahi memberitahukan ibunya bahwa Zoya akan tinggal bersama mereka. Tentu saja ibunya sangat terkejut dan tidak menyetujui hal itu. Mahi lalu memberitahukan kebenaran kepada ibunya. Pengacara memberitahukannya bahwa seluruh aset milik Yas termasuk rumah yang mereka tempati itu atas nama Zoya. Tidak ada satupun aset yang diberikan kepadanya dan ibunya. Maka dari itu, Mahi memutuskan untuk mendekati Zoya agar mereka bisa kembali mendapatkan hak mereka.
Tetapi ibunya tetap tidak setuju akan hal itu. Menurutnya dia tidak ingin berpura-pura bersikap baik kepada Zoya hanya demi uang. Tetapi Mahi mencoba merayu ibunya, agar dia bersedia melakukan hal itu demi dirinya. Sementara itu, Adi yang baru saja tiba di kantor polisi, begitu juga halnya dengan Zoya. Mereka saling menatap sinis satu sama lain. Polisi menginterogasi mereka mengenai kematian Yas dan Puja. Polisi menanyakan apakah mereka saling mengenal satu sama lain dengan Yas maupun Puja. Zoya mengatakan bahwa dia tidak mengenal Puja, begitu juga Adi. Dia menjadi emosi. Dia mengatakan jika saja dia mengenal Yas mungkin dia akan membunuh Yas. Seorang polisi detektif mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mengatakan bahwa Adi berbohong dengan menunjukkan foto Adi dan Yas di tempat yang sama kepada salah satu anak buahnya. Menurutnya Adi menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah itu, Adi tiba di rumahnya. Adi berniat meminum alkohol tetapi tidak ada satupun tersedia di sana. Adi meminta pelayan menyiapkannya, tetapi Arjun datang dan menghentikannya. Arjun melarang Adi minum alkohol, karena menurutnya itu masih terlalu pagi. Zoya tiba di kediaman Yas. Mahi menyambut Zoya dengan baik. Mahi membawa Zoya ke hadapan ibunya. Mahi sangat kesal karena ibunya tidak meresponnya. Tetapi ibunya Mahi menolak berbicara dengan Zoya dan memilih pergi. Mahi mencoba menenangkan Zoya. Dia berkata, bahwa saat ini ibunya masih dalam keadaan syok meminta Zoya untuk mengerti. Mahi menunjukkan kamar Yas kepada Zoya. Mahi memberitahukan makanan favorit Yas yaitu puding wortel. Zoya sedih karena Yas tidak pernah memberitahukannya akan hal itu. Tiba-tiba ibunya Yas datang dan berkata, Yas dan Zoya sudah 5 tahun menikah, tetapi Zoya tidak mengetahui apa kesukaan Yas. Bahkan ibunya berpikir, apakah Zoya pun tidak tahu caranya memasak. Mahi memberikan isyarat kepada ibunya dan memintanya pergi. Mahi kembali menenangkan Zoya dan menyarankan Zoya membuat puding wortel kesukaan Yas. Zoya setuju. Dia lalu memeluk Mahi. Di sisi lain, di sebuah supermarket, Adi membeli beberapa minuman. Begitu juga halnya Zoya. Dia datang membeli bahan makanan untuk membuat puding. Zoya yang sedang membicarakan apa saja yang dibutuhkan bersama Mahi di telepon. Adi mendengarkan percakapan mereka. Adi menghampiri Zoya. Zoya terkejut dan mencoba menghindari Adi. Tetapi Adi terus mengganggu Zoya dan mengambil buku resep puding milik Zoya. Adi mulai mengejek Zoya yang tidak bisa memasak puding. Menurutnya mungkin itu alasan mengapa Yas berselingkuh darinya. Adi menawarkan diri membantu Zoya memasak karena dia pintar memasak. Tetapi lagi-lagi Zoya meminta Adi tidak mengganggunya. Tiba-tiba Adi terkejut melihat foto Yas dan Puja terpajang di sana, sebagai customer pilihan supermarket tersebut. Adi lalu meminta Zoya melihatnya. Ia mengatakan itulah yang Yas dan Puja lakukan di belakang mereka. Adi meminta Zoya membuka pikirannya. Zoya yang tidak sanggup menerima kenyataan, dia lalu menangis dan pergi meninggalkan barang-barangnya. Seorang karyawan datang menghampiri Adi. Dia memberitahukan bahwa Yas dan Puja sering datang ke sana. Mereka adalah pasangan terbaik dan menjadi customer pilihan mereka. Adi yang kesal dan marah ia lalu menghancurkannya. Bel di rumah Mahi berbunyi. Dia dan ibunya terkejut melihat siapa yang datang. Ternyata Adi yang datang. Ia pun mencoba mengingatkan mereka bahwa dia adalah suami dari istri yang berselingkuh dengan Yas. Dan episode kali ini pun berakhir.